Dalam beberapa tahun terakhir, segmen motor di Indonesia benar-benar berubah total. Yang tadinya suka motor bebek, saat ini sudah berubah menjadi motor matic. Dan menurut data IC, segmen motor matic sudah berhasil mendominasi dengan lebih dari 75% penjualan di setiap tahunnya. Dengan kondisi ini, akhirnya banyak produsen yang hanya fokus ke motor matic. Hasilnya adalah, di setiap 3 tahun sekali, kita hampir mendapatkan sesuatu yang menarik di motor matic. Entah itu di motor entry level atau di motor premiumnya. Dan kondisi ini akhirnya membuat segmen motor lain benar-benar tenggelam. Sebagai contoh, motor sport fairing yang dulu sangat digemari di era 2015 ke atas, saat ini sudah tertinggal. Selain fairing, tentu aja motor bebek juga tertinggal, padahal ini adalah segmen raja dulunya. Tapi sekuat-kuatnya segmen ini tetap aja tumbang. Namun yang menariknya lagi dari ini semua adalah, walaupun permintaan akan motor bebek benar-benar sudah menipis dan dikit banget di pasar Indonesia, tapi produsen tetap menjual motor bebek mereka. Walaupun ya gitu, seadanya aja. Karena ya tidak diberikan pembaharuan yang berarti di setiap generasinya. Palingan pembaharuan terakhir ya cuma diinjeksi, sisanya ya kurang lebih sama aja dari tahun ke tahun. Tapi walaupun nggak selalu mendapatkan update terbaru, segmen motor ini masih bertahan. Bahkan di tahun 2025 kemarin, secara ajaib segmen motor ini hidup kembali. Yang mana penjualan motor bebek cukup meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya. Dan salah satu motor bebek yang naik dalam hal penjualan adalah Yamaha MX King. Yamaha MX King adalah motor andalan Yamaha di segmen motor bebek sport. Dan MX King ini adalah jelmaan dari Yamaha Jupiter MX-135. Setelah kemunculannya, motor ini langsung menjadi favorit kebanyakan orang. Apalagi di saat itu segmen bebek masih cukup hidup. Gak heran, MX King bisa menjadi tulang punggung penjualan segmen bebek Yamaha. Tapi sayangnya karena kondisi pasar sudah berubah, Yamaha seperti sudah malas melakukan upgrade di motor ini. Bahkan di versi terbarunya yaitu Exciter, motor ini tidak masuk ke pasar Indonesia. Namun walaupun Yamaha hanya memberikan sentuhan sedikit aja di MX King, tapi MX King masih tetap menjadi favorit dan masih memiliki angka penjualan yang cukup stabil, bahkan meningkat di tahun 2025. Pertanyaannya, kenapa MX King masih menjadi favorit oleh kebanyakan orang, padahal ini motor udah ketinggalan zaman? Pertama kita harus cari tahu dulu sebenarnya siapa pasarnya MX King saat ini, dan kenapa masih ada yang mau beli motor ini. Jadi yang mau beli motor MX King tentu aja orang yang biasanya sudah bosan dengan motor matic. Ya, kita harus mengakui motor matic memang sangat ringkas digunakan dan sangat multifungsi. Namun jika kita melihat secara keseluruhan, motor matic ya motor matic. Maksudnya adalah, berapapun cc-nya, berapapun tenaganya, dan berapapun harganya, cara dan rasa berkendara motor matic ya kurang lebih sama, yaitu gas rem doang. Kasarnya cuma beda bentuk doang. Bahkan performa terkadang 11-12 semua. Nggak ada perbedaan yang signifikan antara motor A dengan motor B. Ini berbeda cerita ketika di motor bebek, yang mana motor A dan motor B akan selalu memiliki perbedaan karakter yang benar-benar terasa, walaupun cc-nya sama. Dan mungkin ini adalah salah satu daya tarik utama motor bebek. Jadi ya, ketika ada pasar yang bosan dengan motor matic dan mereka kurang suka dengan motor sport atau naked sport, bebek sport adalah jawaban yang paling rasional. Karena motor ini memberikan sensasi motor sport 150cc, tapi dengan bodi motor bebek. Kebodohan semua ini ditambah dengan desain MX King yang semakin agresif. MX King terakhir ganteng dan sporty, dan kegantengan MX King hampir tidak bisa ditemukan di segmen motor lainnya, apalagi segmen matic. Walaupun di segmen matic ada Aerox yang memiliki konsep yang hampir mirip MX King yaitu sporty, tapi tetap aja auranya berbeda. Dan kalau kita mengesampingkan transmisi utama motor tersebut, MX King menurut saya pribadi masih lebih menarik dan ganteng daripada Aerox. Dan aura sportinya masih cukup kencang di MX King daripada Aerox. Ini adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Padahal Yamaha sudah tidak fokus di segmen ini, tapi motor ini masih terlihat menarik. Dan ini adalah bukti lainnya kalau MX King emang udah ganteng dari lahir. Kemudian semua ini dibungkus dengan harga yang masih masuk akal. Harga Aerox saat ini dijual mulai dari 28 juta sampai hampir 40 juta rupiah. Sedangkan MX King kalian bisa dapatkan dengan harga di bawah 30 juta rupiah untuk tipe tertingginya. Jadi ya tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar sporty. Dengan harga yang cukup terjangkau in this economy, desain yang masih masuk di era saat ini, MX King tentu aja menjadi pilihan yang paling relevan untuk orang yang sudah bosan dengan segmen motor matic. Belum lagi kalau kita melihat sisi performanya, yang mana MX King menggunakan mesin 150cc dengan bor di 57 mm dan stroke-nya di 58,7 mm dengan rasio kompresi di 10,4:1. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa menghasilkan tenaga di 15,1 horsepower di 8.500 rpm dengan torsi maksimalnya di 13,8 Nm di 7.000 rpm. Dan walaupun motor ini seperti sudah tidak pernah mendapatkan update yang gimana-gimana dari Yamaha, tapi kalau mau dilihat dari teknologi mesinnya, misalnya VVA, sebenarnya mesin motor ini sudah mencapai puncaknya, yang berarti tanpa pembaharuan yang gimana-gimana pun, motor ini sudah future proof. Karena kalau mau di-update lagi, mau di bagian mana lagi yang di-update?
VVA sudah ada, full injection juga sudah digunakan, pengapiannya juga sudah modern. Selain mesinnya, hal-hal lainnya juga sudah up to date sebenarnya. Misalnya lampu udah LED, speedometernya juga udah modern, bahkan sudah menggunakan lampu hazard. Jadi ya, MX King seperti sudah future proof, tinggal dimainin desainnya aja. Kemudian selain itu, hal menarik lainnya adalah walaupun motor ini adalah motor bebek, tapi transmisinya udah kayak motor sport, yaitu 1N2345. Dan ini adalah hal lainnya yang membuat MX King menarik. Bebek rasa sport, tapi harganya sama kayak motor Matic medium range. Uniknya, walaupun MX King sudah memiliki berbagai fitur modern, motor ini masih jauh lebih kuat daripada motor Matic. Dan ini adalah nilai tambah lainnya dari MX King. Motor Matic modern saat ini sudah cukup canggih, bahkan terlalu canggih di beberapa tipe kalau sudah menggunakan CVT elektronik. Masalahnya adalah, jika suatu motor semakin canggih yang berarti elektroniknya akan semakin kompleks. Biasanya motor itu akan semakin rawan rusak. Dan hal ini juga sudah terbukti di beberapa kasus, misalnya di beberapa motor Yamaha seperti Aerox. Kode 12 adalah teman sejati Aerox, karena dikit-dikit soketnya gosong. Kemudian di YS-CVT alias turbo, semakin sering kalian mainkan fitur ini, maka YS-CVT kalian akan semakin cepat aus karena pergesekannya akan semakin sering terjadi. Ini semua berbeda dengan MX King. Walaupun MX King juga memiliki masalah di kelistrikan, dan kalian tahulah masalah utama motor Yamaha ada di kelistrikan, tapi di MX King masalah kelistrikannya cukup ringan. Misalnya aki tekor, sikring yang tiba-tiba putus, dinamo starter, dan lainnya. Namun tidak ada yang benar-benar membuat motor menjadi mati total. Ditambah kelistrikan MX King udah full DC, yang berarti lebih stabil dan sudah modern. Jadi buat kalian yang mau pasang bilet atau variasi lampu apapun itu, sudah aman dilakukan di MX King. Dengan kelebihan yang ada dan kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, MX King sebenarnya pilihan paling rasional in this economy. Kenapa? Pertama, harganya masih cukup aman untuk tipe tertingginya. Yang kedua, keandalannya sudah terbukti dengan waktu. Dan yang ketiga, MX King sudah future proof, mau itu secara mesin, desain, dan elektronik. Jika kalian melihat dari 3 faktor itu aja, sepertinya kalian akan berpikir lagi kalau Matic sebenarnya bukan segala-galanya saat ini. Makanya di beberapa negara ASEAN lainnya, motor bebek masih menjadi favorit walaupun di perkotaan. Jadi nggak ada tuh kata-kata motor bebek cuman untuk orang miskin aja. Karena kalau dilihat dengan perspektif berbeda, motor bebek sebenarnya masih semenarik itu. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.